Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Containment. Nah, gimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Mark yang baru saja terbangun dari tidurnya. Mark sendiri kini tinggal seorang diri setelah dia dan anak istrinya tinggal di rumah yang berbeda. Saat itu Mark merasa kalau ada sebuah hal yang janggal di tempat tinggalnya ketika dia tidak dapat membuka jendelanya. Mark juga melihat kalau tetangganya juga tidak dapat membuka jendela rumahnya. Dengan segera Mark langsung bersiap-siap untuk pergi ke tempat kerjanya. Walau saat itu, dia telah terlambat beberapa menit. Mark juga menyempatkan diri untuk menjawab panggilan dari istrinya. Sebab, hari itu mereka telah membuat janji untuk bertemu. Namun sialnya Mark tidak dapat keluar dari sana, karena ada sebuah lem perekat yang membuat pintunya tidak dapat terbuka. Dia juga mendapatkan suara bising dari ponselnya, sehingga panggilan dengan istrinya pun terputus. Mark pun mencoba untuk melihat sekeliling apartemennya, dan mendapatkan jawaban, kalau semua orang yang ada di sekitar sana mengalami hal yang sama sepertinya. Lalu dia melihat kalau ada beberapa petugas medis yang menggunakan pakaian antivirus di luar gedung apartemennya. Mark pun mencoba untuk membuka pintu dengan merusak lem yang ada di sana. Akan tetapi ketika melakukannya, ada sebuah suara dari luar yang mengatakan bahwa Mark diharuskan untuk tetap berada di dalam kamar, dan semuanya akan segera ditangani dengan cepat. Hal itu membuat Mark menjadi semakin kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian ada sebuah suara yang seperti mendobrak kamar Mark, yang nyatanya orang yang melakukannya adalah Nichu, Sergei, dan juga sepasang kekasih yaitu Aiden dan juga Sally. Mereka ternyata telah menerobos masuk ke semua kamar yang ada di apartemen itu. Hal itu mereka lakukan dengan harapan kalau masih ada kamar yang tidak terkunci saat itu. Setelah itu Mark meminta minuman kepada Sergei. Sergei pun dengan senang hati mengajak Mark untuk pergi ke kamarnya. Di sana mereka mulai mencari tahu mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka pun mencurigai kalau beberapa petugas berpakaian antivirus itulah yang telah melakukan semuanya. Namun mereka masih belum tahu pasti apa yang sebenarnya telah terjadi di luar sana. Setelah itu Sally mencoba mengobati luka di tangan Mark. Kemudian Mark dan yang lainnya mencoba membobol dinding kamar Mark, karena di sebelah kamar Mark juga ada seseorang yang sama-sama telah terjebak. Namun ketika melakukannya ada sebuah suara yang mengatakan kalau sebentar lagi akan segera datang tim medis ke sana. Hal itu pun semakin membuat mereka bertanya-tanya atas apa yang sampai membuat tim medis harus datang ke sana. Akhirnya Mark berhasil masuk ke kamar tetangganya. Sialnya, tetangganya itu telah meninggal dunia setelah dirinya overdosis akibat meminum miras dengan jumlah yang sangat banyak. Namun tiba-tiba saja nenek tua itu kembali terbangun, karena nyatanya dia hanya berpura-pura mati saja. Nenek tua itu bernama Enid, yang telah lama mengalami sakit yang cukup parah, sehingga dirinya harus meminum banyak sekali obat secara rutin. Kemudian mereka kembali melihat situasi di luar gedung. Ternyata para petugas medis sudah membuat beberapa tenda darurat saat itu. Mereka juga melihat kalau ada sebuah alat mendeteksi jantung yang dibawa masuk oleh para petugas itu ke dalam tenda. Mereka semua mengira kalau telah ada virus yang tersebar di luar sana. Akan tetapi Sergei malah menganggap semua petugas itu adalah teroris. Enid pun menjelaskan kalau selama puluhan tahun dia tinggal di sana, tidak pernah terjadi hal semacam itu sebelumnya. Dan tiba-tiba saja ada sebuah suara yang mengabarkan kalau di gedung itu telah ada sebuah kebocoran gas. Hal itu pun membuat Mark dengan segera mengambil korek yang akan dinyalakan oleh Enid. Kini mereka merasa kalau semua hal di sana sangat janggal. Ditambah lagi ketika mereka melihat seorang pria yang ditembak mati ketika mencoba melarikan diri dari pengamanan petugas. Para warga yang ada di sana pun berlari ketakutan. Namun para petugas di sana dengan segera memaksa mereka untuk masuk ke dalam tenda. Kejadian itu membuat mereka sadar kalau saat itu mereka tidak bisa melarikan diri kemana-mana, sebab sudah ada sniper yang bersiap menembak siapapun yang mencoba untuk melarikan diri. Karena itulah pemerintah juga menegaskan kalau mereka tidak akan segan-segan membunuh siapapun yang berani untuk melarikan diri. Di tengah kepanikan itu Sergei melihat
kalau ada seorang anak yang ditangkap oleh para petugas itu. Ia pun meminta kepada semua orang di kamar itu untuk bersiap-siap melawan para petugas, yang nantinya mungkin akan menangkap mereka juga. Akhirnya Mark mempunyai sebuah ide untuk membuat sebuah cairan yang nantinya dapat menghancurkan lem yang ada di bawah pintu. Dengan semua bahan yang ada, Mark mulai membuat sebuah cairan tersebut. Dan akhirnya mereka pun berhasil membuka pintu dan segera keluar dari sana. Saat itu Sergei berencana untuk membunuh sniper yang ada di atap. Sedangkan yang lainnya diminta untuk meminta bantuan kepada siapapun yang masih selamat. Akan tetapi mereka menganggap kalau semua orang di sana telah ditangkap oleh para petugas itu. Setelah itu mereka semua dibuat sangat panik ketika menyadari kalau Nicho sudah tidak ada di sana. Ternyata Nicho mencoba memasuki lubang angin. Hal itu dia lakukan untuk melihat apa yang telah terjadi di bawah. Akhirnya Nicho melihat kalau ada seorang wanita yang sedang menanyakan di mana keberadaan suaminya. Namun para petugas itu bukannya menjawab. Mereka malah menghabisi wanita itu dan meninggalkannya di sana. Kemudian para petugas itu mendengar teriakan Sergei dan membuat mereka mengetahui kalau Nicho ada di dalam lubang angin. Sergei dan yang lainnya pun segera membantu Nicho untuk segera naik kembali ke atas. Sialnya para petugas itu terlebih dahulu menangkap Nicho, dan hal itu membuat Sergei dan Mark segera turun untuk membantunya. Dengan penuh amarah, Sergei langsung menghabisi salah satu petugas itu. Dia juga akan membunuh satu petugas lainnya. Akan tetapi Mark meminta kepada Sergei untuk tenang dahulu dan membawa petugas itu ke dalam ruangan mereka. Sebab menurut Mark petugas itu dapat membantu mereka untuk mengetahui lebih jauh mengenai apa yang telah terjadi. Akhirnya mereka mulai menanyai petugas itu. Namun sialnya, petugas itu sama sekali tidak menjawab apapun yang mereka tanyakan. Hal itu pun membuat Sergei sangat emosi dan membawa petugas itu ke depan kaca kamar mereka untuk menandakan kalau mereka sudah berhasil menangkap salah satu dari petugas. Kemudian, radio yang dibawa petugas itu mengabarkan kalau keadaan di luar sana sudah tidak terkendali, karena kini para warga mulai melawan para petugas tersebut. Kemudian, Mark dan yang lainnya kembali menanyai petugas itu. Petugas itu pun menjawab kalau dirinya bernama Hazel. Dia menjelaskan kalau gedung itu telah di-lockdown oleh pemerintah demi keselamatan para warganya. Namun Mark masih belum percaya dengan pernyataan itu, sebab mana mungkin pemerintah dengan seenaknya menghabisi warganya seperti yang telah terjadi sebelumnya. Mereka juga menanyakan apa gunanya gas air mata yang dia bawa. Hazel menjawab kalau semua petugas membawa gas air mata itu untuk berjaga-jaga dari para warga yang mencoba melawan mereka. Kemudian Mark mencoba membuka baju antivirus yang digunakan Hazel agar Hazel juga menghirup udara yang sama dengan mereka. Dan hal itu pun berhasil membuat Hazel ketakutan, sehingga dirinya mengatakan yang sebenarnya, bahwa di area gedung itu telah ada virus mematikan yang telah tersebar. Hazel juga mengatakan kalau dia dan timnya telah meminta kepada setiap warga yang terinfeksi virus itu untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun. Hal itu mereka lakukan untuk meredam kepanikan yang nantinya akan terjadi. Kemudian Mark juga bertanya dari mana asal virus itu dan berapa banyak orang yang sudah positif terinfeksi virus itu. Namun nyatanya, Hazel sendiri tidak tahu pasti dengan semua hal tersebut. Kemudian Hazel menjelaskan dampak dari virus itu, seperti penglihatan yang memburuk, disertai dengan setiap organ vital yang mulai tidak berfungsi satu persatu. Kemudian Hazel yang sangat panik, segera mencoba untuk menyuntikkan sebuah vaksin ke tubuhnya. Namun dengan sigap Sergei langsung merampas vaksin itu. Hazel pun menjelaskan kalau vaksin itu masih dalam tahap penyempurnaan. Karena itulah Hazel meminta untuk tidak keluar dari gedung itu dan lebih baik mengisolasi diri mereka sendiri. Sebab mereka tidak akan pernah tahu kalau siapa saja orang di luar sana yang dapat menularkan virus itu pada mereka. Akhirnya mereka pun memilih untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Hazel. Sebab mereka juga tidak memiliki pengetahuan yang lebih mengenai virus tersebut. Di malam harinya banyak sekali warga yang mendatangi gedung mereka. Semua itu karena para warga itu berencana untuk membunuh Hazel. Hal itu pun membuat Hazel meminta kepada Mark dan yang lainnya untuk tidak mengizinkan siapapun yang masuk ke dalam sana. Sebab mungkin saja di antara para warga itu sudah ada yang positif terkena virus itu dan dapat menularkannya kepada mereka semua. Setelah itu sebuah panggilan masuk di sana. Ternyata panggilan itu berasal dari para warga yang ingin mengetahui di mana vaksin lainnya berada. Sebab mereka sangat ingin menyelamatkan keluarga mereka yang telah terkena virus itu. Mark pun menjawab
kalau Hazel sama sekali tidak tahu di mana antivirus itu berada. Akan tetapi para warga itu sama sekali tidak percaya dan akan memaksa masuk untuk menemui Hazel di sana. Setelah itu Mark dan yang lainnya mulai memblokir jalan masuk ke dalam kamar mereka dengan menggunakan beberapa alat berat yang ada di sana. Sementara itu Hazel mencoba menghasut Aiden dengan mengajaknya pergi ke titik pertemuan yang tidak jauh dari sana. Hazel juga meyakinkan Aiden kalau nantinya mereka dapat membawa antivirus yang lebih banyak. Hal itu pun membuat Aiden segera memberikan sebuah pisau yang dapat Hazel gunakan untuk melepaskan ikatannya. Di sisi lain, Mark dan yang lainnya masih berusaha untuk membuka pintu kamar mereka yang benar-benar tertutup dengan sangat kuat. Dan tiba-tiba saja para warga itu muncul di sana. Tanpa sengaja Sally yang ada di depan pintu terkena tusukan dari linggis di lehernya. Sergei yang melihatnya segera membalas mereka dengan gas air mata. Dan hal itu pun membuat para warga itu segera menjauh dari pintu itu. Akhirnya Sally yang mengalami luka itu harus meninggal karena dirinya harus kehabisan darah. Saat itu Mark dan yang lainnya sadar kalau Aiden sudah tidak ada di sana. Karena nyatanya Aiden telah melarikan diri dari sana dengan menggunakan pakaian khusus itu, sambil menyuntikkan antivirus itu untuk dirinya sendiri. Namun naas, pelarian Aiden saat itu diketahui oleh para warga yang ada di luar sana. Dan Aiden pun nyaris dihabisi oleh mereka. Namun tiba-tiba saja, sniper yang ada di gedung menembak para warga itu, sehingga mereka menjauh dari Aiden. Akan tetapi sniper itulah yang akhirnya membunuh Aiden, setelah menyadari bahwa Aiden bukanlah salah satu dari anggotanya. Di sisi lain Mark dan Sergei mulai frustasi dengan semua keadaan yang mereka lalui. Setelah itu, Sergei dan Mark memindahkan Nichu dan juga nenek itu ke ruangan sebelah. Kemudian Sergei meminta kepada Mark untuk meninggalkan Hazel di sana. Namun Mark merasa kasihan kepada Hazel dan ingin mengajak Hazel bersamanya. Hal itu membuat Sergei kesal dan langsung memukul Mark sampai pingsan. Sementara Hazel ditinggalkan di sana dan dia pun harus tewas oleh para warga yang akhirnya berhasil masuk ke dalam sana. Kini Mark kembali tersadar dari pingsannya. Dia pun mulai memeriksa keadaan di sekitar sana. Dan akhirnya dia mengetahui kalau ada beberapa petugas yang terlihat akan melakukan sesuatu dengan sebuah tangki gas berbahaya. Di sisi lain, Enid mencoba untuk memasangkan sebuah alat pernafasan kepada Nichu. Dan tiba-tiba saja Mark muncul dan langsung mencekik Sergei. Namun semua itu segera dilerai oleh Enid. Tidak lama setelah itu muncul sebuah gas yang keluar dari lubang angin. Mereka pun sadar kalau semua itu adalah perbuatan para petugas di luar gedung. Dengan segera mereka mencoba untuk naik ke tempat yang lebih aman. Namun, tiba-tiba saja muncul seorang pria yang meminta bantuan kepada Sergei. Sergei pun dengan segera menghabisi orang itu, karena mungkin orang tersebut telah terinfeksi oleh virus itu. Sialnya Sergei harus ditangkap dan dibunuh oleh para warga lain yang datang sana. Setelah itu Mark dan yang tersisa mencoba untuk terus naik ke atap, hingga akhirnya mereka pun sampai di atas gedung tersebut. Namun, di sana sama sekali tidak ada sniper yang mereka kira ada di sana. Dan sepertinya para sniper itu telah melarikan diri sebelum mereka memasukkan gas berbahaya itu. Kemudian Mark dan juga Enid mencoba bersantai sejenak. Akan tetapi, terlihat kalau Enid mengalami kondisi yang semakin buruk karena dirinya tidak meminum obat yang seharusnya dia konsumsi. Di keesokan harinya Mark terbangun dan mencoba untuk membangunkan Enid. Akan tetapi Enid sama sekali tidak mau bangun. Karena nyatanya, dia telah meninggal dunia karena tidak meminum obat. Hal itu pun membuat Mark dan Nichu menjadi sisa yang selamat dari para warga lainnya. Mark pun mencoba menggendong Nichu untuk menjauh dari gedung itu. Di luar gedung terdengar kalau ada pemberitahuan bahwa siapa saja yang ada di luar merupakan sebuah ancaman bagi penyebaran virus dan tidak akan dibiarkan untuk tetap hidup. Hal itu pun membuat Mark segera pergi kembali ke dalam tenda petugas untuk menggunakan pakaian antivirus yang ada di sana, sehingga dirinya akan dianggap sebagai salah satu dari petugas itu. Namun tiba-tiba saja muncul seorang warga yang sebelumnya telah kehilangan anaknya setelah para petugas itu membawa anaknya. Warga itu pun mengira kalau Mark adalah salah satu dari petugas itu. Dan saat mencoba menyelamatkan Nichu, Mark harus tertusuk di sana. Hal itu pun membuat Nichu segera membawa Mark menjauh dari pria tersebut
Kemudian Mark meminta kepada Nicu untuk menghubungi istrinya nanti, karena istri Mark tentu akan menyelamatkan Nicu. Lalu Mark meminta kepada Nicu untuk pergi terlebih dahulu, dan dia pun nanti akan menyusulnya. Namun nyatanya, Mark harus meninggal dunia di sana akibat pendarahan karena luka tusuk sebelumnya. Lalu Nicu dibius oleh beberapa petugas yang menemukannya, dan diminta tetap tenang oleh petugas itu, sebab di sana merupakan tempat yang aman baginya. Dengan banyak sekali anak yang ada di sana, termasuk anak dari warga yang telah menusuk Mark. Di akhir film, Nicu pun akhirnya menghubungi istri Mark, dan film pun akhirnya berakhir. Film yang dirilis tahun 2015 ini seakan menggambarkan dan meramalkan keadaan tahun 2021 kemarin kan, akibat sebuah virus. Menurut kamu, cerita film ini mirip gak sih sama lockdown beberapa waktu yang lalu? Pengalamanmu saat lockdown pasti ada yang mirip kayak gini kan? Itulah film Containment. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu dapat dari film ini? Komen ya guys. Sekian dulu cerita Mimin kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin pamit. Dadah.